Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Syar TV dimanapun berada, kita akan kembali lanjutkan pembahasan dari kajian bedah artikel dengan judul artikel Ketika Rintikan Hujan Turun. Muqaddimah atau bagian pendahulu dari materi ini sudah dibahas di pertemuan kemarin. Insyaallah sore ini kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang amalan-amalan atau hal-hal yang bisa kita lakukan di saat hujan turun. Mungkin kemarin kita sudah membahas apa saja yang sudah Allah turunkan di dalam hujan atau keutamaan yang ada dalam hujan, sehingga untuk mendapatkan keutamaan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla di dalam hujan tersebut, adanya syarat dan ketentuan yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan berbagai keutamaan yang ada di dalam hujan yang telah Allah berikan di dalamnya. Baik, di antara amalan yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika hujan turun adalah pertama, merasa khawatir ketika awan mulai mendung. Sebelum hujan, Allah Azza wa Jalla melalui syariatnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, memperhatikan ketika mendung jangan merasa senang, harus merasa khawatir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nashi'an fi afkis sama' tarakal amal wa in kana fi salati thumma yaqul Allahumma inni a'udzubika min syarriha." Kata Aisyah yang merupakan salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang terjadi di langit, beliau meninggalkan pekerjaannya meskipun pada saat sholat. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang ada di dalamnya atau keburukannya. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 4435. Hadis ini sudah cukup mewakili rasa khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mendung. Adanya perubahan atau sesuatu yang terjadi dalam langit atau pada langit itu nampak pada saat mendung. Maka sebab itu Nabi SAW ketika mendung, beliau ketika melakukan sesuatu apapun, beliau meninggalkannya sementara waktu sampai langit kembali cerah atau kembali normal seperti biasanya. Dan setelah melakukan tindakan berhati-hati dengan meninggalkan berbagai macam perbuatan ataupun mungkin aktivitas pada saat mendung, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan tersebut atau keburukan yang ada dalam awan mendung tersebut. Dalam riwayat yang lain, Aisyah juga bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a sahaban muqbilan min afqi
taraka ma huwa fihi wa in kana fi salati hatta yastaqbalahu fayaqulu Allahumma inni na'udzubika min syarri ma ursila bih. Hadis ini semakna dengan hadis yang tadi, hanya saja ada perubahan lafaz doa yang Nabi SAW baca. Kata Aisyah, apabila Nabi SAW melihat awan gelap yang bergerak di ufuk di antara ufuk yang tinggi, maka beliau meninggalkan semua kegiatannya meski dalam salat, sampai menatapnya dan berdoa sambil melihat awan yang mendung tersebut dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya, artinya, ya Allah, kami berlindung dari keburukan yang Engkau datangkan bersamanya, yang Kau datangkan bersama awan mendung tersebut. Sedikit revisi bagi teman-teman yang saat ini sedang menyimak panduan kajian ini di artikel Rintikan Hujan Turun. Di situ saya sedikit salah menulis terjemah dari lafaz doa yang sedang dibahas ini, yang harusnya Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Di sini saya tulisnya di terjemahnya ya, bukan di lafaz doanya, lafaz bahasa di lafaz Arabnya, tapi di lafaz kalimat Indonesianya. Saya di situ tulisnya menuliskannya Allahumma inna na'udzubika min syarriha. Tapi kalau maknanya sudah benar. Tapi hanya saja nanti teman-teman bisa, mungkin kalau yang sudah dicetak seperti ini berupa lembaran-lembaran print, cetakan print ataupun mungkin fotokopi dan semisalnya, nanti tinggal dicoret saja di syarihanya, dicoret menjadi syarima ursilabi. Ini ada sedikit kesalahan dalam penulisan dalam artikel di website khair.com-nya. Hadis riwayat tersebut riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3879. Ya. Intinya sama. Ketika Nabi SAW melakukan aktivitas, pada saat itu awan mendung, maka beliau meninggalkan semua aktivitas tersebut dan beliau menatap awan yang mendung itu dan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang Kau turunkan bersamanya, yang Kau datangkan bersamanya. Hampir sama maknanya, hanya saja berbeda makna. Jadi teman-teman bisa mengamalkan di antara doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh yang manapun, yang penting di antara doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Jangan buat-buat sendiri. Ya. Terkadang boleh pakai yang mungkin yang pertama, boleh yang kedua, dan seterusnya. Atau mungkin yang penting tidak keluar dari doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama' aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu fa idza amtaratis sama'u surriya anhu fa'arafathu Aisyatu dhalik." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim al-ayah. Kata Aisyah juga, Nabi SAW apabila melihat awan mendung di langit, beliau memandangnya lalu membelakanginya, mondar-mandir atau keluar masuk rumah dengan wajah yang berubah. Kemudian Aisyah meminta penjelasan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, aku tidak tahu pasti. Barangkali kejadiannya bisa seperti kaum yang berkata, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 24, yang artinya, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2967. Di hadis ini lebih rinci tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mendung. Kalau tadi hanya meninggalkan aktivitas, tapi di sini Aisyah menceritakan bahwa bukan hanya meninggalkan. Ketika awan mendung, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang awan mendung tersebut lalu membelakanginya. Kemudian beliau mondar-mandir gitu kan, kayak orang panik. Keluar masuk rumah, beliau gelisah, merasa khawatir melihat perbuatan Nabi tersebut, yang merasa tidak tenang pada saat awan mendung.
Awan mulai gelap. Aisyah bertanya, ada apa wahai Nabi? Nabi menjelaskan, aku tidak tahu pasti. Barangkali kejadian ini terjadi seperti yang terjadi pada kaum yang mereka berkata, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 24, yang maknanya maka ketika mereka melihat azab tersebut yang Allah turunkan berupa adanya awan-awan yang berjalan menuju lembah-lembah mereka. Nabi SAW khawatir. Boleh saja bagi di antara kita mengaplikasikan hal seperti ini dengan cara kita. Misalkan kita mau pergi dengan berbagai macam tujuannya, kemudian awan mulai mendung, kita merasa khawatir, dan sebaiknya hentikan aktivitas tersebut. Tapi jangan sertakan kekhawatiran tersebut dengan hal-hal yang bisa dilarang. Seperti halnya, wah awan sudah mendung, nanti biasanya hujan. Kalau hujan nanti kendaraan saya kotor lagi, baju saya kotor lagi. Atau kekhawatiran yang menjurus kepada ketidaksukaan terhadap takdir yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau merasa khawatir terhadap mendung, alasannya kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan, nah Allah Azza wa Jalla pernah menurunkan azab kepada suatu kaum berupa awan mendung. Tidak perlu ditambah-tambah agar diri kita selamat dalam menjalankan sunnah ini. Kalau kita mengikuti perbuatan Nabi ini, tercatat sebagai amalan sunnah, dan ini sebagai konsekuensi kita mengaku sebagai seorang muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya. Khawatirlah, merasa tidak tenanglah ketika awan mendung. Ketika kita mau misalkan ada jadwal atau janji ketemu dengan salah satu seseorang misalkan, yang pada hukum asalnya kita harus menunaikan janji kita, tapi ketika awan mendung, sampaikan, qadarullah, saya tidak bisa menemui antum karena qadarullah di sini cuacanya mendung atau awan sedang mendung. Sampaikan saja. Tidak perlu hal-hal yang lain dibawa-bawa, kita sertakan, khawatir nanti menjadi satu sebab niat kita menjadi salah. Dalam riwayat yang lain, di sini cukup panjang hadisnya, saya bacakan maknanya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga terlihat tekaknya. Tekak itu langit-langit bagian atasnya ini. Bagian dalamnya, bagian atas ini namanya tekak. Biasanya beliau hanya tersenyum jika beliau melihat awan mendung atau angin. Semuanya itu terlihat dari raut wajahnya. Maka ketika awan mendung, beliau gelisah tampak dari wajahnya. Aku lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang jika melihat awan mendung, mereka bahagia karena mengharap akan mendapatkan hujan. Tetapi jika Anda melihat awan mendung, maka aku melihat tanda kegelisahan dari wajah Anda. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, aku tidak merasa aman karena di dalamnya terkandung azab. Suatu kaum pernah disiksa oleh Allah dengan angin, dan kaum yang lain pun saat melihat siksa tersebut malah berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4434. Ini yang saya katakan, Nabi SAW ketika merasa gelisah, merasa khawatir ketika awan mendung, bukan karena takut hujan. Karena sekali lagi, hujan adalah rahmatnya Allah, bukti kasih sayangnya Allah untuk makhluknya. Dan di dalam hujan banyak keutamaan. Nabi SAW merasa khawatir bukan karena hujannya, tapi karena awan mendung itu pernah Allah jadikan sebagai sebab turunnya azab Allah untuk suatu kaum. Sekali lagi, ketika kita merasa khawatir dengan awan mendung, bukan karena takut kebasahan, takut kendaraannya kotor, takut pakainya terciprat oleh air, genangan air dan semisalnya, tapi karena Nabi SAW takut terhadap awan yang mendung, yang dimana di awan mendung ini
pernah ada azab Allah turun bersamanya untuk satu kaum untuk menyiksa mereka. Khawatir hal tersebut terjadi oleh kita juga. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Ya, wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah dari segala azabnya dan kita memohon kepada Allah dari segala karunia-Nya. Dan antara kesenangan, kesusahan, kegembiraan, kegelisahan itu tampak dari wajah Nabi SAW. Sehingga kita pun bisa mengekspresikan kegelisahan kita terhadap cuaca yang mendung dan semisalnya, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Cukup dengan gelisah seperti yang Nabi SAW tampakkan, ya, kekhawatiran yang beliau rasakan, mondar-mandirnya beliau merasa tidak tenang, ya, cukuplah kita melakukan hal apa yang Nabi SAW lakukan tanpa harus merekayasa berlebihan. Karena kadang kita begitu kreatif sehingga terkadang mungkin terlalu berlebihan dalam improvisasinya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hal-hal yang sudah diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Hajar, hadis tersebut menunjukkan bahwa seharusnya seorang menjadi kacau pikirannya jika dia mengingat kembali tentang apa yang telah terjadi pada umat di masa lalu. Dan ini merupakan peringatan agar dia selalu merasa takut terhadap azab yang akan menimpanya, sebagaimana yang sudah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Kita Fathul Bari jilid 6 halaman 301. Beberapa hadis yang Aisyah ceritakan tentang keadaan Nabi pada saat awan mendung sudah cukup bagi kita untuk juga merasa khawatir, merasa takut ketika awan mendung. Bukan merasa senang, ayo udah mau hujan. Bukan begitu. Pisahkan antara momen hujan dengan mendung. Karena tidak semua hujan diawali mendung. Begitu juga tidak semua mendung disertai dengan hujan. Kita suka, kita senang, kita bagi ketika hujan, kita merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut ketika awan mendung. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim." Ayat inilah yang tadi sempat disertakan dalam hadis Aisyah. Ini redaksi lengkapnya. Kata Allah, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan, bukan, tetapi itulah azab yang kalian minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keadaan suatu kaum yang mereka melihat ada awan yang menuju berjalan ke lembah-lembah mereka, yaitu awan mendung. Lalu mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Mereka mengaitkan antara mendung dengan hujan. Mungkin inilah hal yang kita harus perhatikan agar kita pun tidak demikian. Sekali lagi, pisahkan antara awan mendung dengan hujan. Maksudnya agar kita bisa memisahkan sikap kita terhadap keduanya. Kalau awan mendung kita gelisah, kalau hujan kita tenang, kita bahagia, kita gembira. Maka Allah sudah, ketika mendengar pernyataan mereka, Allah pun menyanggah, bukan, tetapi itulah azab yang kalian minta disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Ini pun pelajaran buat kita, jangan pernah menganggap sepele azab Allah Azza wa Jalla. Azabus syadid, ya, azabnya yang sangat mengerikan, sisaannya yang sangat memberatkan. Dan biasanya, ini biasanya meskipun tidak mutlak,
pada saat awan mendung sering terjadi petir atau geledek. Maka Nabi SAW pun mengajarkan apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita baca pada saat mendengar suara gluduk ya, atau geledek atau petir. Maka Nabi SAW biasanya membaca doa Subhanalladzi yusabbihu ru'adu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Ini di sini diriwayatkan oleh Syalbani dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 556. Sekali lagi, saya ulangi, doa yang harus kita baca sebagai konsekuensi mengikuti sunnah Nabi SAW pada saat mendengar suara petir ataupun geluduk atau geledek atau bahasanya apalah semisalnya, maka bacalah doa Subhanalladzi yusabbihu ru'adu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Sebagai pelengkap dari pembahasan ini, untuk membaca doa-doa seperti ini, doa-doa yang memang sebabnya ada, momennya ada, dan lafaz doanya sudah jelas, seperti tadi ketika awan mendung, ketika terdengar suara petir, atau ketika minta membaca doa setelah azan, atau ketika kita setelah makan, atau doa-doa yang intinya momennya ada sebabnya ya. Jadi kita membaca doa itu karena ada sesuatu sebab dan lafaz doanya sudah jelas, maka tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan ya. Kalau tadi saya ilustrasikan begini, itu seperti kita berdoa. Jadi tidak disyariatkan kita mengangkat tangan untuk membaca doa-doa yang ada sebab keadaan di situ dan doanya sudah jelas, sehingga kita ketika membaca doa-doa tersebut tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan itu disyariatkan ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang mutlak, yang tidak ada sebab di situ. Teman-teman bisa membaca adab-adab berdoa dalam salah satu tulisan saya di website care.com, judulnya Adab Berdoa. Di situ sudah sedikit saya jelaskan. Teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap di situ agar kita pun bisa sama-sama meminta kepada Allah dengan adab-adab yang bisa menjadi sebab doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita membaca doa ketika awan mendung, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, atau Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih, atau ketika terdengar suara petir atau geluduk, maka baca doa Subhanalladzi yusabbihu ru'adu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Seperti halnya ketika kita mendengar ketika azan sudah selesai, kita membaca doa membaca doa setelah azan, maka tanpa mengangkat tangan. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Tapi ketika setelah membaca doa setelah azan, kita pun disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Karena kata Rasulullah, ada antara azan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Kata Nabi SAW. Maka kita pun setelah azan disunahkan untuk banyak berdoa. Setelah membaca doa setelah azan, maka kita memanjatkan, meminta kepada Allah semua kebutuhan kita, semua keperluan kita, meminta kebaikan, berlindung dari keburukan dengan mengangkat tangan. Jadi ketika membaca doa setelah azan tanpa mengangkat tangan, ketika berdoa setelah membaca doa setelah azan, baru kita mengangkat kedua tangan kita. Ya. Dengan kata begini, ya. Kalau saya sarankan begini, ya. Lagi seperti orang meminta tidak disarankan begini, ya. Tidak disarankan begini, ya. Karena ada sebagian ulama yang mendhaifkan atau melemahkan setidaknya hadis yang menjelaskan tentang doa merapatkan kedua telapak tangan. Jadi tetap mengangkat tapi tanpa dirapatkan, tapi begini aja. Tapi tidak juga begini ya. Tapi teman silakan bisa baca artikel saya di website care.com yang berjudul Adab Berdoa. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari amalan yang kedua ketika awan mendung yang biasa Nabi SAW lakukan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah, segala yang berdatang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya beri dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.